Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kurnia Ratnasari. Saya Lucy Tias Wulandari. Saya Risalatul Lelia. Kami calon guru penggerak angkatan 10 kelas 83B akan melakukan praktik coaching. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Lucy. Waalaikumsalam Bu Sari. Ya Bu Lucy, sebelum kita melakukan coaching, sebagai langkah awal saya akan memberikan beberapa pertanyaan ya Bu ya. Ya. Pertama, saya akan mendiskusikan rubrik penilaian hari ini. Baik. Nah, pada kegiatan coaching hari ini, coach dan coachee akan saya amati sesuai dengan rubrik penilaian. Apa Baik. sudah sesuai dengan rubrik penilaian? Apa sudah sesuai dengan alur tirtanya atau belum? Apa sudah memberikan pertanyaan yang berbobot pada coachee? Dan bagaimana nanti coachee tersebut dapat merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Ya, Lalu Bu Lucy jangan lupa harus disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Ya, baik Bu Lucy, pertanyaan yang pertama yang akan saya sampaikan, saya tanyakan pada Bu Lucy yaitu yang pertama, kompetensi coaching apa yang akan Bu Lucy kembangkan pada coaching hari ini, Bu? Baik Bu Sari, kompetensi yang akan saya kembangkan pada hari ini yaitu presence atau kehadiran. Yang kedua mendengarkan aktif. Yang ketiga memberikan pertanyaan yang berbobot. Oh ya, Gitu, jadi Bu dari Sari. kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan Ya. juga memberikan pertanyaan yang berbobot. Nah, Ya. lalu selanjutnya kompetensi mana nih Bu Lucy yang secara spesifik ingin Bu Lucy observasi? Menurut saya yang akan lebih spesifik akan saya observasi yaitu mendengarkan aktif dan memberi pertanyaan berbobot Bu Sari. Oh ya, Seperti baik itu. Bu Lucy. Ya. Ya, baik. Indikator ketercapaian apa yang diinginkan oleh Bu Lucy dalam proses coaching hari ini, Bu? Indikator yang ingin saya capai dalam proses coaching ini yaitu saya ingin menjadi coachee yang bisa menemukan solusi dari permasalahan atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi masalah seperti itu. Ya, jadi harapannya supaya nanti coachingnya bisa Iya. menemukan solusi begitu ya, Iya. Bu Lucy ya. Iya. Ya, Bu Lucy, demikian pra observasi kali ini. Setelah ini silahkan Bu Lucy melakukan coaching bersama dengan coachee-nya. Baik, terima kasih Bu Sari atas Sama-sama. kesempatannya. Ya. Assalamualaikum Bu Risa. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Untuk Bu Lucy, pripun kabarnya? Alhamdulillah sehat dan baik. Baik Bu Risa, dengar-dengar akan ada yang ingin disampaikan. Iya Bu Lucy, betul. Saya ingin sharing tentang permasalahan saya. Nggih, baik Bu Risa. Hari ini kita tidak banyak waktu ya, mungkin kira-kira hanya sekitar 15 sampai 20 menit saja. Jadi apa yang ingin Bu Risa sampaikan? Iya, begini Bu Lucy. Di kelas saya itu kan masih ada banyak yang kurang dalam mengikuti kegiatan pembelajaran, dan Baik. mereka sering ramai di dalam pembelajaran itu, suka mengganggu teman-temannya, kurang fokus, itu bermasalah. Jadi kalau saya garis bawahi kelas Bu Risa itu belum kondusif seperti itu ya Bu Risa ya? Betul Bu, yang itu sangat membuat saya khawatir gitu nggih. Nggih, baik. Kira-kira dari percakapan kita kali ini apa yang Bu Risa harapkan? Begini Bu Lucy, saya ingin mengharapkan itu siswa yang menjadi fokus dalam pembelajaran saya dan tidak mengganggu temannya lagi, Iya. serta lebih apa itu namanya, sering kondusif gitu loh Bu. Iya, baik. Kira-kira perubahan apa yang Bu Risa harapkan? Kira-kira saya akan merubah metode saya Bu dalam pembelajaran. Ya. Sebenarnya saya itu masih sering menggunakan metode ceramah Bu, jadi mungkin itu membuat anak-anak kurang fokus nih. Iya, baik.
Oke, dari yang Bu Risa sampaikan tadi, pembelajaran yang kurang variatif dan menggunakan model pembelajaran atau media pembelajaran yang monoton begitu Monoton, nggih. iya. Nggih, bisa dikatakan kondisi seperti itu, kondisi yang kurang ideal. Nah, Bu Risa mengharapkan kondisi kelas yang ideal itu kira-kira di level berapa? Untuk saat ini kelas saya kan masih kelas rendah, apalagi Yeah. baru masuk ya ini Bu. Yeah. Jadi masih di level 5 Bu, karena memang benar-benar belum kondusif. Masih peralihan dari kelas rendah menuju kelas 1 nggih, dari kelas 1 menuju kelas 2 yang saya pegang ini. Terkadang masih anak itu kita sudah kasih apa itu wawasan atau dengan teguran, tapi anak tersebut masih ada yang celometan atau mungkin dalam pembelajaran itu masih ada yang keliling-keliling, ada lagi satu siswa itu yang sangat kurang fokus, masih mengganggu temannya juga. Baik, ya. Berarti masih di level 5 ya. Kira-kira nanti di level berapa agar pembelajaran Bu Risa itu berjalan kreatif dan bervariasi seperti itu, Bu? Saya kemungkinan bisanya itu di level 8 gitu. Kalau untuk di level 10 itu mungkin masih keberatan karena memang kelas rendah gitu. Terkadang masih ada 1-2 kendala anak-anak yang kurang bisa mengikuti pelajaran, juga ada yang kurang bisa membaca atau masih kurang fokus dalam pembelajaran itu Bu. Iya, dari level 5 sampai ke level 8 yang ingin dicapai Bu Risa, kira-kira apa yang Bu Risa lakukan untuk menciptakan perubahan tersebut? Sebenarnya sampai sini itu saya masih memikirkan rencana atau tindakan apa yang kedepannya akan saya lakukan. Namun yang ada di angan-angan saya itu Bu, itu saya akan berkolaborasi dulu terutama dengan rekan sejawat, dengan wali murid juga, sosialisasi tentang pembelajaran apa sih yang cocok atau metode apa sih yang cocok untuk anak di kelas bawah ini. Terus apa ya Bu, saya mungkin akan menggunakan media-media seperti itu Bu, dapat dengan LCD mungkin atau dengan media peraga apa yang ada di lingkungan tersebut. Baik, berarti Bu Risa sudah merencanakan tentang kolaborasi dengan teman, terus mencari media-media pembelajaran yang menarik seperti itu ya. Dari yang sudah Bu Risa sebutkan tadi, kira-kira mana yang akan terrealisasi dengan cepat? Karena mungkin masih kelas rendah itu sukanya dengan bermain sama melihat gitu. Kira-kira saya akan memberi pembelajaran itu mulai dari game. Nah, gamenya bisa saya ambil dari YouTube ada mungkin, atau mungkin saya akan bikinkan Canva. Nanti ada game-game tertentu nanti yang bisa saya lihatkan anak-anak itu menggunakan proyektor seperti itu. Iya, untuk kegiatan tersebut kira-kira Bu Risa itu memerlukan support dari siapa saja? Iya, kalau supportnya itu banyak ya Bu. Yang pertama dari kita minta izin dulu kepada ibu kepala sekolah untuk sosialisasinya nanti bagaimana perkembangannya bisa kita bicarakan terlebih dahulu. Yang kedua kepada teman sejawat, karena kalau kita melakukan sesuatu itu kan menggunakan proyektor, apalagi kita pasti membutuhkan bantuan, tidak mungkin kita lakukan sendiri gitu. Iya, betul. Terus yang ketiga itu dari wali murid, kita juga membutuh support karena apa, terkadang itu wali murid itu sukanya itu melihat anaknya hari ini belajar apa. Nah, dari situ kita akan berkolaborasi, apa yang kita rencanakan semoga dapat kita laksanakan, dan anak itu dapat bimbingan terlebih dahulu dari rumah, nanti dari sekolah anak supaya siap untuk belajar seperti itu. Iya, berarti Bu Risa akan melakukan kolaborasi dengan kepala sekolah, wali murid, dan siswa juga ya. Kira-kira kapan itu Bu mau direalisasikan? Untuk perkiraan insya Allah waktunya minggu depan gitu. Karena memang minggu ini kan masih ada MPLS ya. Otomatis insya Allah akan saya lakukan minggu depan. Karena masih MPLS ini saya melihat itu masih ada yang rancu gitu loh Bu. Baik, boleh. Nah Bu Risa, dari percakapan kita hari ini,
kira-kira yang Ibu Risa dapatkan apa? Dari sini alhamdulillahnya saya mendapatkan gambaran wawasan Ya. tentang pembelajaran selanjutnya yang akan saya berikannya pada anak-anak, yang akan saya terapkan metode-metode dari metode bermain, melihat, dan menggunakan media, insya Allah akan saya terapkan. Ya. Nah itu Bu Lucy sangat membantu saya juga karena memang ini merupakan pencerahan ya dari panjenengan. Iya, alhamdulillah jika sudah ada gambaran bagaimana menciptakan metode maupun pembelajaran dan media yang bervariatif seperti itu ya Bu. Saya rasa saya sudah tidak sabar lagi mendengar cerita-cerita dari Bu Risa ke depannya setelah melakukan kolaborasi tersebut dengan rekan guru maupun dengan wali murid. Nah, mungkin percakapan kita sampai di sini dulu ya Bu Risa. Semoga rencana yang Bu Risa jalankan berjalan dengan lancar. Amin. Terima kasih Bu Lucy atas waktunya hari ini. Maaf jika mengganggu waktunya sebentar. Semoga rencana-rencana yang saya buat ini bisa terlaksana secepatnya. Baik, sama-sama Bu Risa. Lain kali jika ingin bercerita secara langsung bisa menghubungi saya. Baik, siap Bu Lucy. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Lucy. Selamat siang Bu Sari. Ya Bu Lucy tadi sudah melakukan coaching dengan Bu Risa ya Bu ya? Iya, alhamdulillah sudah Bu. Ya, bersyukur sudah berjalan ya Bu ya Iya. dengan baik ya. Nah, Bu Lucy, sebelum penutupan saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan ya Bu. Baik Yang Bu. pertama ini, apa saja yang tadi sudah Bu Lucy lakukan pada saat coaching bersama dengan Bu Risa Iya. terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Iya, saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi, seperti itu. Ya, jadi coachingnya sendiri yang akhirnya bisa menemukan Iya. solusi dari permasalahannya ya Bu Lucy. Iya, betul Bu Ya. Sari. Bu Lucy, menurut saya sebagai observer, coaching yang dilakukan Bu Lucy dengan Bu Risa ini tadi berjalan dengan sangat baik. Iya, Juga alhamdulillah. alurnya juga sudah sesuai dengan alur Tirta. Dan Bu Lucy juga sudah menggali pertanyaan kepada Bu Risa Iya. sebagai coachingnya tadi ya, sehingga Bu Risa ini tadi dapat menemukan solusi dari permasalahannya. Nah, dan coaching tadi juga sudah dilakukan dengan sesuai dengan prinsip coaching. Iya. Nah, pertanyaan yang terakhir Bu Lucy, Baik Bu Sari. kompetensi apa lagi nih yang Bu Lucy ingin kembangkan berdasarkan coaching yang baru saja dilakukan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan berdasarkan coaching ini tadi, saya ingin lebih memahami lagi alur Tirta Bu Sari, sehingga nantinya dapat melakukan coaching yang lebih baik lagi. Oh ya bagus Bu Lucy. Iya. Ya semoga kedepannya kita dapat melakukan coaching lagi ya Bu Lucy dengan lebih Iya. baik lagi. Ya Nah, Bu Sari. Bu Lucy, saya rasa cukup sekian observasi kita hari ini. Semoga Baik. bermanfaat bagi kita semua. Amin. Sekian ya Bu Lucy. Iya Bu Selamat Sari. siang. Selamat siang Bu Sari. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Risa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Lucy. Iya, sebelum kita melakukan coaching, sebagai langkah awal saya akan memberikan beberapa pertanyaan Bu Risa. Pertama, saya akan mendiskusikan rubrik penilaian hari ini. Pada kegiatan coaching hari ini, coach dan coachee akan saya amati sesuai dengan rubrik penilaian. Apa yang sudah sesuai dengan rubrik penilaian? Apa yang sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Selanjutnya, apa sudah memberikan pertanyaan berbobot pada coachee dan bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach. Jangan lupa harus disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama Bu Risa, Baik Bu Lucy. kompetensi coaching apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching hari ini? Oh iya Bu Lucy, kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu adalah proses dan
kehadiran penuh, mendengar secara aktif, dan memberi pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baik, untuk pertanyaan kedua, kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi, Bu Risa? Ya, kompetensi yang spesifik yang akan saya observasi nanti yaitu mendengarkan aktif dan memberi pertanyaan-pertanyaan yang berbobot tadi. Baik, indikator ketercapaian yang ingin Bu Risa inginkan dalam proses coaching ini apa, Bu? Iya, indikator untuk capaian yang saya inginkan dalam proses tersebut yaitu saya ingin coaching itu bisa menemukan solusinya dan dari permasalahan tersebut ya, dan menemukan langkah-langkah lebih baik ke depannya itu kan seperti apa. Baik, ya baik Bu Risa, demikian praobservasi kali ini. Silakan Bu Risa melakukan coaching terhadap Koci. Terima kasih atas kesempatannya. Baik, terima kasih juga Bu Lucy atas Assalamualaikum. waktunya hari ini. Waalaikumsalam. Selamat siang Bu Sari. Selamat siang Bu Risa. Bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan, sehat Bu. Jenengan sehat? Alhamdulillah sehat. Iya. Dengar-dengar Bu Sari akan ada yang mau disampaikan ya, betul? Iya nih Bu Risa, ada yang ingin saya sampaikan Bu pada jenengan. Oh iya, nggak apa-apa. Hari ini kita tidak ada waktu banyak ya Bu Sari. Mungkin ada 10-15 menit saja untuk mengobrol hari ini, guys. Jadi apa yang ingin Ibu sampaikan hari ini? Oh iya, baik Bu Risa. Sebelumnya terima kasih ya Bu atas waktunya. Begini Bu Risa, di kelas saya itu masih ada anak-anak yang kurang bersemangat begitu loh Bu Risa dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Nah, mereka ini sering ramai sendiri, bahkan ada juga yang mengganggu temannya Bu ketika belajar. Nah, akhirnya kan menimbulkan apa ya Bu, kayak kelas itu kayak enggak kondusif begitu Bu Risa. Itu yang ingin saya sharingkan pada jenengan. Oh, jadi permasalahan Bu Sari seperti itu, nggih? Iya. Nah, yang saya garis bawahi di sini berarti kelasnya kurang kondusif, nggih, Bu? Iya, betul Bu. Betul sekali, itu yang membuat saya khawatir, wah ini bagaimana ini ke depannya. Begitu loh Bu Risa. Iya, kira-kira dari percakapan kita kali ini, apa yang ingin Bu Sari harapkan dari anak-anak? Ya, harapannya saya tuh ingin murid-murid ini nanti dapat mengikuti pembelajaran dengan fokus, bisa konsentrasi, dan biar tidak ada yang mengganggu temannya, begitu Bu Risa. Nah, sehingga kelasnya nanti kan supaya tenang, kondusif, kegiatan belajar mengajar pun kan juga akan berjalan dengan lancar, begitu Bu harapannya. Iya, kira-kira perubahan apa yang ingin Bu Sari harapkan lagi? Nah, saya inginnya ada perubahan pada metode pembelajaran, kemudian model pembelajaran, juga media pembelajaran yang mungkin yang lebih bervariasi sehingga pembelajaran ini bisa lebih menyenangkan, begitu Bu Risa. Oh iya, dari ini sampaikan tadi pembelajaran yang bervariasi, nggih, menggunakan media dan metode pembelajaran. Bisa dikatakan bahwa kondisi yang ideal ada berada pada level berapa gitu di kelas sekarang? Oh, kalau kita bicara tentang level ya Bu Risa, Iya, ya, kira-kira kalau berapa? 1 sampai 10 begitu. Kalau di kelas saya itu kayaknya masih di level 5 Bu Risa ya, karena terus terang saja saya masih sering ini menggunakan metode ceramah. Jadi mungkin itu juga yang bisa menyebabkan anak-anak tuh kayak bosan, terus akhirnya kan mereka kayak cari kesibukan sendiri sampai mengganggu temannya, atau mungkin kalau di level yang lebih dari 5 saya rasa belum Bu Risa. Seperti itu. Oh iya, berarti masih di level 5 ya Bu? Iya. Kira-kira level berapa pembelajarannya lebih bervariasi lagi untuk meningkatkan siswa tersebut? Kedepannya saya harap ya paling tidak level berapa ya Bu? 8 lah. Nah, biar ada tingkatan gitu loh Bu ya. Karena kalau ke level yang lebih dari itu saya rasa mungkin ya harus bertahap ya Bu Risa ya, sehingga pelan-pelan dulu mulai dari metode, kemudian media yang saya gunakan itu juga harus saya ini lagi biar lebih bervariasi lagi. Baik, dari level 5 menuju level 8 tadi, kira-kira yang akan Ibu lakukan untuk menciptakan adanya perubahan di kelas itu akan seperti apa?
Ya, ini Bu Risa, sebenarnya saya juga masih memikirkan ya Bu, apa rencananya dan tindakan selanjutnya apa yang bisa saya lakukan. Tapi mungkin saya akan, yang lebih awal saya lakukan nanti mungkin saya akan berkolaborasi dengan teman sejawat. Kemudian saya juga bisa mengikuti semacam kegiatan webinar atau diklat seperti itu ya Bu. Bahkan juga mencari Referensi. ya betul, referensi pembelajaran dari sosial media seperti YouTube atau sosial media lainnya seperti itu Bu Risa. Iya, berarti Ibu sudah merencanakan tentang kolaborasi dengan teman sejawat tadi ya, Iya. dan mengikuti webinar, terus mencari referensi-referensi lain di YouTube. Iya. Dari ketiganya itu, kira-kira yang mana yang akan cepat terrealisasikan? Oh ya, dari itu yang mungkin yang bisa cepat terrealisasi itu bisa dengan mencari media pembelajaran dari YouTube ya Bu ya. Karena misal dalam waktu senggang kan saya juga harusnya bisa cari-cari. Kemudian dalam waktu dekat ini juga bisa berkolaborasi dengan teman sejawat. Karena kalau saya rasa mengikuti webinar itu kan juga perlu persiapan ya Bu Risa ya, kemudian juga perlu waktu juga yang tidak sebentar, dan mungkin juga ada kan webinar itu kan yang berbayar itu loh Bu. Perlu ya Bu. Iya. Iya, Begitu Bu. Oke, untuk mencari media pembelajaran dan berkolaborasi itu nggih, Ya. kira-kira Ibu memerlukan support system dari siapa? Nah ini Bu, support system ini penting sekali ya Bu Risa. Sangat Saya rasa penting. iya, saya rasa saya memerlukan dukungan dari Bapak Kepala Sekolah, juga tentunya dengan rekan-rekan sejawat di sekolah, dan ini Bu, satu lagi rekan yang sudah ahli di bidang IT begitu Bu, mungkin ya, yang sudah menggunakan selangkah lebih maju dalam pemanfaatan media pembelajaran. Begitu Bu Risa. Iya, berarti melakukan kolaborasi nggih. Ya, Kira-kira betul. kapan dan mau terrealisasikan? Ya, ini semoga dalam waktu dekat ini, setelah MPLS ini kan sudah mulai efektif ya Bu. Nah, semoga secepatnya minggu depan ini saya akan lakukan kolaborasi dengan teman sejawat. Baik, dari percakapan kita hari ini, kiranya Ibu apa yang Bu Sari dapatkan? Ya, dari obrolan kita ini tadi ya Bu Risa ya, sekarang saya mendapatkan gambaran bagaimana nanti supaya bisa terjadi perubahan di kelas saya, di mana saya nanti memiliki keahlian dalam pemanfaatan metode pembelajaran dan media pembelajaran yang lebih bervariatif lagi. Baik, alhamdulillah sudah ada gambaran atau pencerahan ya, Iya, dari iya, hari betul, Bu, ini Bu metode Risa. pembelajaran yang bervariasi, dan Ibu sudah tidak sabar lagi nggih untuk Iya. mendengarkan cerita-cerita dari panjenengan. Nanti perkembangannya anak itu akan seperti apa, Iya. nanti akan tetap saya tunggu perkembangannya. Mungkin percakapan kita hari ini cukup sampai sini dulu nggih Bu. Iya. Semoga rencana-rencana yang Ibu buat hari ini dapat terlaksana pada hari-hari berikutnya. Amin ya, terima kasih banyak ya Bu Risa atas waktunya. Bu Risa sudah meluangkan waktu untuk bisa mendengarkan keluh kesah saya. Semoga apa yang saya lakukan ini juga bisa bermanfaat. Baik, lain kali kalau ada cerita lagi langsung aja hubungi saya akan siap membantu. Bu Siap, Sari. terima kasih banyak Bu Risa. Iya, sama-sama. Selamat siang. Selamat siang. Assalamualaikum Bu Risa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Lucy. Ya, Bu Risa tadi sudah melakukan coaching bersama Bu Sari ya. Baik, iya, alhamdulillah sudah Bu. Ya, sebagai penutupan saya akan menanyakan beberapa pertanyaan Bu Risa. Baik, Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? iya Bu, saya sudah melakukan coaching ya dengan Ya. alur Tirta, Ya. yaitu dengan menanyakan tujuan, Ya. identifikasi, rencana aksi, dan Ya. tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa mengalihkan coaching untuk menceritakan perasaan atau permasalahan Ya. dan menemukan solusinya. Iya, menurut saya sebagai observer ini tadi coaching antara Bu Risa dan Bu Sari sudah berjalan baik dan alurnya juga sudah runtut sesuai dengan alur Tirta. Nah,
Bu Risa juga sudah menggali dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Bu Sari, sehingga Bu Sari menemukan solusi dari permasalahannya. Nah, coaching tadi sudah dilakukan dengan prinsip coaching juga. Untuk pertanyaan terakhir Bu Risa, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan coaching yang baru saja Bu Risa lakukan? Iya, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu berdasarkan coaching hari ini, ya Bu. Iya. Yaitu saya akan melakukan dengan cara lebih memahami alur tirta, Iya. sehingga dapat nantinya melakukan coaching itu lebih baik lagi ke depannya. Iya, baik. Semoga ke depannya nanti kita dapat melakukan coaching dengan lebih baik. Demikian Bu Risa observasi kita hari ini. Semoga bermanfaat. Sekian dulu Bu Risa. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Sari. Selamat siang Bu Risa. Iya, sebelumnya kita melakukan coaching hari ini, sebagai langkah awal, saya akan memberikan beberapa pertanyaan untuk Bu Sari. Pertama, saya akan mendiskusikan rubrik penilaian hari ini. Pada kegiatan coaching hari ini, ada coach dan ada coaching. Akan saya amati sebagai dengan rubrik penilaian apa yang sudah dan sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum, dan apa saja yang memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot atau lebih baiknya coaching atau bagaimana coaching tersebut meresponnya dengan memahami pertanyaan coachingnya. Jangan lupa harus menerapkan sesuai dengan alurnya gitu. Ada prinsip coaching yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Untuk pertanyaan yang pertama, Bu Sari, yang akan saya tanyakan kepada Ibu Sari, kompetensi coaching apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching hari ini? Iya, baik. Terima kasih Bu Risa. Kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu present atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot. Itu Bu Risa. Iya, pertanyaan yang kedua ya, kompetensi mana yang sesuai dengan speak yang spesifik yang ingin Bu Sari observasi? Kompetensi yang secara spesifik ingin saya observasi yaitu mendengarkan dengan aktif dan juga memberi pertanyaan yang berbobot. Baik, indikator kecapaian apa yang diinginkan oleh Bu Sari dalam proses coaching hari ini? Indikator ketercapaian yang saya inginkan dalam proses coaching hari ini, Bu Risa ya, saya ingin coach saya nantinya bisa menemukan solusi dari setiap permasalahannya atau dapat menemukan langkah-langkah apa yang harus dilakukan dalam mengatasi permasalahannya. Begitu Bu Risa? Iya, demikian pra-observasi kali ini nggih Bu. Silakan Ibu melakukan coaching terhadap coachingnya. Terima kasih atas waktunya. Silakan. Terima kasih ya Bu Risa. Sama-sama. Halo Bu Lucy, selamat siang. Halo Bu Sari, selamat Ya, siang. gimana Bu Lucy kabarnya hari ini? Alhamdulillah saya baik. Sedangkan Bu Sari sendiri Ya, bagaimana? syukurlah saya juga baik Bu. Iya. Bu Lucy, dengar-dengar akan ada yang mau jenengan sampaikan nih ya? Iya, Bu Sari, betul. Saya ingin men-sharingkan permasalahan saya seperti itu, Bu Sari. Wah, sharing apa ini kira-kira ya? Ya. Namun gini Bu Lucy ya, Iya. hari ini kita tidak banyak waktu, mungkin Iya. sekitar 15 sampai 20 menit Iya. kita bisa ngobrol begitu ya, nggak Iya, apa-apa ya siap. Bu ya? Iya. Ya. Jadi apa nih yang ingin Bu Lucy sampaikan? Begini Bu Sari, di kelas saya itu masih banyak anak-anak yang suka ramai sendiri, terus dia itu malas dalam belajar, suka ganggu temannya, bahkan itu ada siswa yang suka tidur. Ketika tidur di kelas ketika saya menerangkan. Oh Iya, seperti itu Bu. Nah, jadi kalau ini ya Bu, kalau saya garis bawahi keadaan kelas Bu Lucy yang kurang kondusif begitu ya Bu ya? Iya, betul sekali Bu. Itulah yang membuat saya khawatir ke depannya itu mau seperti apa kelas saya begitu Gimana Bu. ya kalau
kalau Iya. muridnya seperti ini ya. Iya. Bu Lucy, kira-kira dari percakapan kita kali ini, nah, nanti apa nih yang ingin Ibu inginkan, harapkan? Yang pertama saya mengharapkan siswa saya nanti fokus, Bu Sari, fokus dulu ya, fokus. Terus setelah itu tidak ada yang saling mengganggu. Terus yang ketiga kelas saya kondusif tanpa ada gangguan sama sekali seperti itu. Ya, jadi kelas yang kondusif begitu Iya, ya Bu ya. iya. Nah, lalu kira-kira perubahan apa yang Ibu harapkan? Saya menginginkan perubahan dalam metode, model, mungkin media pembelajaran saya juga kurang bervariasi ya Bu. Saya lebih suka menggunakan media yang ada di sekitar saja, masih monoton lah di sekitar lingkungan saja seperti itu. Nah, jadi harapannya bagaimana nanti Bu Lucy bisa menggunakan model, metode, Iya. dan media pembelajaran yang variatif gitu Iya, ya Bu ya. bervariatif, Jadi iya. menggunakan media, model pembelajaran. Nah, bisa dikatakan bahwa kondisi yang ideal itu biasanya kan berada pada level 10 ya Bu Iya. Lucy. Nah, dari 1 sampai 10. Baik. Untuk kelas Bu Lucy kira-kira ini ada di level berapa? Kalau menurut saya, kelas saya itu masih di level 5 loh Bu Sari. Dengan keadaan yang seperti itu tidak memungkinkan ke level di atasnya seperti itu Bu. Jadi saya masih sering menggunakan metode ceramah juga, mengajar di kelasnya kurang menarik mungkin ya bagi siswa, sehingga siswa saya seperti itu. Ah, ya, jadi oke di level 5 ya Bu. Iya. Kira-kira di level berapa agar pembelajaran Bu Lucy lebih bervariatif lagi? Kira-kira saya menginginkan pada level 8 dulu lah Bu Sari. Kalau di level di atasnya mungkin itu dikatakan sempurna ya. Saya Iya, belum berani untuk ke sana karena ya kondisi seperti itu tadi. Bu. Iya betul sekali Bu Lucy, pasti bertahap dulu Iya, ya Bu ya. bertahap dulu. Nah, lalu dari level 5 Iya, ke level betul. 8, kira-kira apa yang bisa Bu Lucy lakukan untuk menciptakan adanya perubahan? Nah, sebenarnya Bu, saya juga masih memikirkan rencana apa atau tindakan apa yang harus saya lakukan. Namun mungkin yang pertama saya harus melakukan kolaborasi dengan teman sejawat dulu ya Bu ya. Terus nanti saya bisa mencari media-media pembelajaran dari YouTube atau dari media sosial lainnya. Bahkan sekarang kan lagi tenar-tenarnya TikTok gitu loh Bu Ya, ya. betul, Dari betul. situ. Nah, itu terus atau saya bisa mencari wawasan lagi dengan mengikuti webinar ataupun diklat seperti itu Bu Sari. Iya, betul Bu Lucy. Iya. Nah, berarti Bu Lucy sudah merencanakan ya tentang Iya. kolaborasi dengan teman sejawat, kemudian mencari referensi dari sosial Sosial media, media, iya. juga mengikuti webinar. Nah, itu tadi. Nah, dari ketiganya ini Bu Lucy, kira-kira mana nih yang cepat terrealisasi? Kalau dari ketiga tadi, menurut saya yang paling cepat yaitu mencari media dari YouTube atau dari media sosial lainnya Bu. Nah, itu kan bisa saya cari di waktu longgar saya. Kalau mengikuti webinar kan memerlukan waktu yang longgar Iya. seperti itu. Terus kadang-kadang kalau diklat juga membutuhkan biaya yang lebih. Nah, Iya. di situ masih terkendala mungkin waktu longgar saya antara di sekolah dan di rumah. seperti Ya, itu. betul ya. Betul sekali Bu Lucy, kalau sambil mencari, sambil scroll-scroll gitu, Iya. itu bisa di waktu longgar ya Bu. Iya, betul, Nah, Bu. lalu kalau untuk berkolaborasi, nah tadi kan Bu Lucy menyebutkan berkolaborasi Iya, dengan teman betul. sejawat. Nah, ketika Bu Lucy melakukan kolaborasi nanti memerlukan dukungan dari siapa ya Bu ya? Saya memerlukan dukungan dari yang pertama pasti Ibu Kepala Sekolah. Saya mau melakukan apapun kan harus izin ya Bu Sari. Betul. Nah, dengan izin beliau nanti saya bisa berkolaborasi. Saya juga bisa berkolaborasi dengan Bu
itu Bu Rosi. Nah, beliau kan tingkatan untuk penggunaan IT beliau kan sudah sangat mahir. Nah, di situ saya akan belajar lebih aktif kepada beliau agar saya bisa memanfaatkan IT yang ada seperti itu. Oh iya, jadi melibatkan temannya juga. Nah, ini berarti melakukan kolaborasi begitu ya, Bu? Iya, betul. Nah, kira-kira mulai kapan nih kolaborasinya mau direalisasikan? Kira-kira saya rasa setelah MPLS ini selesai, ya saya kira minggu depan lah Bu bisa saya lakukan rencana saya. Nah, semoga segera terrealisasi ya Bu ya. Iya. Iya, Bu Lucy, dari percakapan kita ini tadi, apa nih yang sudah Bu Lucy dapatkan kira-kira? Alhamdulillah saya mendapatkan gambaran begini Bu, kedepannya kelas saya harus lebih kreatif, lebih inovatif, penggunaan media pembelajaran pun harus yang menarik bagi siswa seperti itu. Nah ya, syukurlah kalau sudah ada gambaran begitu ya. Iya Bu. Bagaimana nanti Bu Lucy bisa menciptakan metode media pembelajaran yang lebih variasi lagi. Wah, saya sudah tidak sabar nih Bu, kira-kira mendengar cerita berikutnya dari Bu Lucy seperti apa ya. Bu Lucy, mungkin percakapan kita cukup sampai di sini dulu ya Bu Lucy ya. Baik, Bu Sari. Semoga rencana-rencana yang sudah Bu Lucy rancang tadi bisa berjalan dengan lancar. Baik, terima kasih Bu Sari sudah meluangkan waktu mendengarkan sharing saya, mendengarkan keluh kesah saya. Semoga apa yang saya lakukan ini bisa bermanfaat bagi saya dan anak-anak saya nanti. Amin. Ya, sama-sama Bu Lucy. Lain kali kalau mungkin ada yang ingin diceritakan, monggo kita bisa sharing lagi ya Bu Lucy ya. Siap. Oke Bu Sari. Selamat siang Bu Lucy. Selamat siang Bu Sari. Sari tadi sudah melakukan coaching dengan Bu Lucy ya? Iya betul Bu Risa. Sudah. Iya. Sebelum penutupan, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan lagi ya Bu Sari. Iya. Yang pertama, apa yang Bu Sari lakukan pada saat coaching terkait dengan indikator pencapaian yang diinginkan? Oh iya Bu Risa, ya. Tadi saya sudah melakukan coaching dengan Bu Lucy dengan alur Tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali kunci untuk menceritakan permasalahan dan akhirnya bisa menemukan solusinya, Bu Risa. Iya, menurut saya sebagai observasi itu dari coaching, Bu Sari dengan Bu Lucy tadi sudah menjalankan dengan baik dan juga alurnya sudah sesuai dengan alur Tirta. Dan Bu Sari juga sudah menggali potensi atau pertanyaan-pertanyaan dari Bu Lucy tadi sehingga Bu Lucy dapat menemukan solusinya dan dalam permasalahan tersebut. Dan coaching tadi sudah dilakukan dengan prinsip coaching yang baik. Pertanyaan terakhir ya Bu Sari ya. Iya Bu Risa. Kompetensi apa yang akan Bu Sari inginkan atau kembangkan berdasarkan coaching yang Bu Sari lakukan hari ini? Ya, ini Bu Risa, selanjutnya kompetensi yang ingin saya kembangkan ya berdasarkan coaching hari ini yang baru saja dilakukan, yaitu dengan cara lebih memahami alur Tirta ini. Saya inginnya lebih paham lagi, nah supaya nantinya dapat melakukan coaching yang tentunya lebih baik lagi, begitu Bu Risa. Baik, semoga untuk kedepannya kita dapat melakukan coaching lagi dengan lebih baik lagi. Demikian observasi hari ini, semoga bermanfaat bagi Bu Sari dan temannya tadi, semakin lebih berkembang untuk pembelajaran selanjutnya. Amin. Terima kasih banyak ya Bu Risa. Sama-sama. Terima kasih Bu Sari. Sama-sama Bu. Selamat siang.